Praktisi dan pemerhati hukum UPB, Herman Hamunawar meminta Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Ombudsman RI. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa birokrasi merupakan instrumen pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Jadi birokrasi itu substansi utamanya adalah bagaimana untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik sesuai dengan tingkat kebutuhan publik itu sendiri tentunya. Jadi tegasnya bahwa substansi birokrasi pemerintahan sipil, kepolisian yang adalah pelayanan publik. Tidak ada artinya kehadiran pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah kalau tidak ada pelayanan publiknya. Jadi inti kehadiran pemerintahan itu adalah hadirnya pelayanan publik itu sendiri yang akan tercipta rasa aman dan nyaman. Aman artinya semua data publik tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berhak, ya kan, ketika masyarakat berurusan dengan mendapatkan pelayanan publik. Nah, kemudian aman mengandung makna bahwa data publik dijamin kerahasiaannya. Nyaman mengandung makna personel petugas dalam memberikan pelayanan publik itu betul-betul orang yang memahami tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai pelayanan publik itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah kehadiran birokrasi itu di pemerintahan ini. Karena begitu pentingnya, maka ini kan dibutuhkan supaya upaya untuk terus melakukan pengawasan terhadap birokrasi. Maintain cukra, manusia cenderung menyimpang gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada pengawasan, tidak ada upaya untuk melakukan pengawasan yang terus-menerus terhadap kinerja birokrasi, maka ada kecenderungan lemah dan tidak akan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, apalagi yang berkaitan dengan inovasi terhadap pelayanan publik sendiri. Nah, oleh sebab itulah dasarnya kenapa ombudsman itu dilahirkan, ya kan? Nah, dulunya komisi, tapi kemudian berubah lagi menjadi lembaga. Nah, kenapa itu dari komisi menjadi lembaga? Ini kan mengandung makna bahwa begitu strategisnya peran dari ombudsman ini sendiri. Nah, tetapi sayangnya ombudsman ini hanya, ya mohon maaf terlalu kasar kalau saya katakan bahwa ombudsman itu hanya kelompok orang yang menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara tanpa ada kinerja apapun yang mereka lakukan gitu. Banyak kok contoh-contoh yang mereka lakukan yang sesungguhnya merupakan fungsi mereka tapi tidak fungsi apa-apa. Nah, yang lebih lucu lagi, ombudsman ini hanya berlomba-lomba untuk memberikan penghargaan saja kepada pemerintah kita, baik itu pemerintah level pusat maupun level daerah, terutama level daerah yang paling banyak sekali, ya kan, memberikan penghargaan yang seolah-olah pemerintah daerah telah memberikan pelayanan terbaik oleh masyarakat. Dibuktikan dengan adanya penghargaan ombudsman ini, lomba-lomba semacam ini. Jadi ombudsman lebih pada administrasi ketimbang daripada substansi itu sendiri. Nah, dan banyak contoh yang lain. Misalnya terhadap MK yang ada di Komisi Majelis Kehormatan yang terjadi kemarin di DKI itu sendiri, ya kan. Nah, yang seharusnya itu menghadirkan saksi ahli, menghadirkan macam-macam itu tadi, dan ternyata dan juga SPDP dari kepolisian dan sebagainya, seolah-olah ombudsman ini tidak berdaya, padahal ombudsman ini dalam konteks pelayanan publik, ya kan, punya kewenangan. Nah, kalau misalnya masyarakat melaporkan kepada ombudsman, tetapi ombudsman kembalikan lagi kepada pelapor untuk melakukan komunikasi dengan instansi terkait, ya ngapain kita mesti harus melapor kepada ombudsman, ya kan? Nah, jadi sekali lagi kita berharap bahwa dengan pemerintahan yang terbaru ini, Pak Prabowo ini, kita berharap supaya mencoba untuk melakukan evaluasi kembali, ya tentu saja dengan DPR RI lah, ya, melakukan evaluasi dan betul-betul melakukan semacam revitalisasi dan rekonstruksi terhadap ombudsman ini. Jadi revitalisasi dan rekonstruksi ombudsman ini menjadi persoalan yang sangat strategis, sangat penting sekali untuk dilakukan pemerintahan Prabowo dan juga DPR RI tentunya. Jadi mesti harus ada satu kesamaan cara pandang kita terkait dengan kinerja ombudsman ini supaya betul-betul memiliki makna dan peran yang cukup terkait dengan pelayanan publik, ya, bagi masyarakat di Indonesia. Jadi tanpa ada diskriminasi, ya kan, tidak ada diskriminatif apapun yang diberikan oleh lembaga birokrasi kita terhadap pelayanan publik. Sekali demikian, Mas, dan mohon disampaikan, Mas, kepada kawan-kawan yang lain, Mas. Terima kasih.